Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Ibu Imas Hani Handiani, guru SDN Cangkuang, Kecamatan Majalaya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan buku yang saya review dengan menggunakan teknik Ishikawa Fishbone yang mencakup 5W1H. Judul buku, Konservasi Lingkungan Hidup di Kabupaten Bandung dalam Perspektif Sejarah dan Budaya. Penulis, Kasih Sejarah, Kasih Purbakala, Dayu Ayi Juhana, ISBN tahun 2015. Penerbit, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan. Alasan membaca buku ini karena saya sangat tertarik dengan judul buku ini dan penasaran ingin lebih tahu mengenai konservasi pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Bandung. Isi buku ini adalah dari waktu ke waktu sepanjang zaman, permasalahan-permasalahan lingkungan hidup bukanlah permasalahan baru, melainkan sudah terjadi selama sejarah bumi. Proses pembangunan yang demikian cepat banyak dituding berbagai kalangan sebagai salah satu penyebab rusaknya sebagian lingkungan hidup. Karena adanya kecenderungan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran dan berlangsung secara terus-menerus tanpa kendali. Namun, permasalahan lingkungan hidup menjadi perbincangan hangat manakala disebabkan karena ulah manusia yang menyebabkan bencana besar yang menelan banyak korban dan kerugian harta benda. Ini yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung dan Tatar Sunda, di wilayah pedesaan, dan sebagian di wilayah pegunungan. Persoalan yang sering mencuat ke permukaan diantaranya masalah banjir, longsor, pencemaran sungai, kerusakan hutan karena alih fungsi lahan pegunungan, persoalan-persoalan yang tidak ada ujung pangkalnya. Dan ironisnya hanya dijadikan konsumsi publik yang lebih bersifat politis tanpa menyelesaikan masalah. Kerusakan lingkungan alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya 1. Minimnya pengetahuan mengenai pelestarian lingkungan alam. 2. Rendahnya kesadaran pelestarian lingkungan alam. 3. Permasalahan kerusakan hutan. 4. Tercemarnya sungai-sungai besar oleh limbah industri. 5. Alih fungsi lahan. Dan 6. Juga dipengaruhi oleh persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Keadaan inilah yang melatar belakangi upaya konservasi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Bandung. Konservasi lingkungan alam dikaji dari sejarah dan nilai-nilai kebudayaan yang pernah berlaku di sebagian masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung dan Tatar Sunda, dengan harapan dapat menjadi masukan upaya regulasi mengenai nilai-nilai tradisional masyarakat Sunda dalam pelestarian lingkungan hidup yang sekarang banyak ditinggalkan. Upaya ini merupakan bagian dari inventarisasi nilai-nilai budaya tradisional yang bermanfaat bagi kelangsungan pembangunan Kabupaten Bandung yang berlandaskan religius, kultural, dan berwawasan lingkungan. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan cara mengedukasi masyarakat, upaya masyarakat sadar akan pelestarian alam supaya tidak rusak, melakukan kampanye menyelamatkan bumi dari ancaman kerusakan lingkungan seperti polusi, limbah kimia, sumber air, polusi gas, dan dari industrialisasi, juga upaya memasyarakatkan konservasi ke seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat berperan serta dalam upaya konservasi sumber alam dan lingkungan di wilayah Kabupaten Bandung. Hikmah dari buku yang saya review, di wilayah Kabupaten Bandung khususnya di wilayah pedesaan dan pegunungan masih
meski ada beberapa kelompok masyarakat yang masih teguh dengan tradisi warisan leluhurnya yang berkaitan dengan perlindungan, penyelamatan lingkungan alam sebagai upaya menjaga keselarasan hubungan timbal balik manusia dengan lingkungan alam sekitarnya untuk tidak saling merusak dan membinasakannya, sehingga tercapai harmoni yang baik antara lingkungan alam dan manusia untuk saling mensejahterakan. Sekian presentasi buku dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.